It's all covered in today's China Truths. Evakuasi Guangzhou di tahun 2025. Jangan datang ke Guangzhou. Jangan datang ke Guangzhou. Kalau Anda berniat kerja di sini, buang jauh-jauh ide itu. Guangzhou sudah tidak bisa ditinggali lagi selama 2 tahun terakhir. Saya sudah tinggal di sini 6 tahun. Sejujurnya, ini Guangzhou yang paling suram dan menyedihkan yang pernah saya lihat. Beberapa tahun lalu, lebih baik. Sekarang, mendingan Anda tetap di kampung halaman. Kampung halaman Anda mungkin lebih baik daripada Guangzhou. Jadi, lupakan rencana ini. Kalau Anda tetap ngotot mau kota tingkat 1, cari tempat lain. Shenzhen adalah pilihan yang lebih baik. Saya sedang bersiap-siap meninggalkan Guangzhou. Saya tidak melihat ada hal baik yang tersisa di sini. Musim panasnya terik sekali. Jalanan penuh dengan kecoa dan tikus. Dan saya tinggal di sebuah perkampungan kota. Gaji bulanan untuk pekerjaan biasa hanya 3-4 ribu. 5-6 ribu kalau beruntung. Ini adalah kenyataan bagi sebagian besar orang. Lihat berapa banyak kurir pengantar barang di Shanghai. Lihat mereka di lampu merah. Jangan remehkan mereka. Banyak yang punya gelar sarjana, magister, bahkan PhD. Industri pengiriman sedang kacau. Kita tidak sepenuhnya memahami kebijakan nasional, tapi kehidupan rakyat kecil telah terguncang. Bos-bos kecil tidak mampu membayar asuransi sosial. Karyawan menolak membayar dari gaji mereka. Sekarang banyak orang menganggur dan terpaksa menempuh jalan yang putus asa. Di tempat yang dulu ada 1 shift stabil, sekarang ada 3 shift pekerja sementara. Orang-orang harus berjuang tanpa henti hanya untuk makan. Saya tidak tahu siapa yang membuat aturan ini, tapi sejak aturan ini diberlakukan, kehidupan orang biasa terbalik. Ekonomi China menunjukkan penyusutan lapangan kerja, penutupan pabrik, dan pekerja yang sakit parah kehilangan pekerjaan. Keadaan semakin memburuk. Baru-baru ini, sebuah video dari Teluk Langov menjadi viral. 4 pria berusia 50-an dan 60-an terpaksa mengemis karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan belum makan seharian. Para warganet patah hati. Dalam klip itu, 4 paman itu duduk dengan wajah kosong bersiap untuk makan. Seorang wanita yang merekam mengatakan bahwa orang-orang mengusir mereka. Salah satu paman mengatakan dia sudah seharian mencari pekerjaan, tapi di usia lebih dari 60 tahun, tidak ada yang mau mempekerjakannya, dan dia tidak punya uang. Dia bahkan menamparkan wajahnya sendiri sambil berkata, "Saya tidak peduli dengan wajah tua saya. Beri saya makan saja." Wanita itu membelikan mereka semangkuk mie, tapi video itu memicu diskusi luas. Orang-orang merasa sangat sedih dengan kehidupan rakyat kecil. Banyak yang berkata, "Kamu tidak bisa makan kecuali kamu putus asa." Sekarang, yang lain mengasihani anak-anak muda yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Pencari kerja dari pedesaan benar-benar menghadapi kenyataan tidak bisa menemukan pekerjaan atau makanan di kota. Sulit untuk semua orang. Saya berada di tempat yang sangat buruk, sehingga saya bahkan berpikir untuk menjual darah untuk membayar utang. Saya tidak punya keberanian untuk terus hidup seperti ini. Tahukah Anda bahwa sekarang 90% toko di jalanan Shenzhen merugi, 5% impas, dan hanya 5% yang untung? Jangan jadi seperti saya. Cek sendiri. Tahun ini, toko fisik jarang memiliki staf khusus. 1 orang melakukan pekerjaan 2 orang. Wanita dipaksa melakukan peran pria. Pria didorong melampaui batas. Bos macam apa yang mengharapkan ini? Anda harus menjadi manusia super. Para bos di balik layar. Apakah toko Anda juga seperti ini? Saya bekerja sebagai perantara pinjaman, jadi saya harus memberitahu Anda situasi nyata di Guangzhou. Beberapa perusahaan belum membayar gaji selama 2-3 bulan, bahkan setengah tahun. Lebih buruk lagi, beberapa staf sedang bekerja suatu hari dan malamnya mendapat pesan grup. Perusahaan dibubarkan, Anda dipecat. Kisah nyata, seorang klien bercerita bahwa majikannya tidak pernah mengumumkan PHK. Mereka hanya menumpuk tugas yang mustahil. Kalau bisa, kerjakan. Kalau tidak, keluar. Tempat bermain anak-anak di sebelah kantor saya di dalam mal mangkir lagi dari saya. Saya harus dibayar lebih dari 1.000 yuan. Itu yang kedua kalinya bulan ini. Tukang cukur yang berutang pada saya juga kabur. Saya merasa hancur. Pabrik saya tutup, bangkrut. Rumah saya digadaikan lebih dari 1 juta yuan. Keluarga saya yang dulu bahagia hancur. Saya ditinggalkan sebagai ibu tunggal yang tenggelam dalam utang. Setelah jatuh miskin, saya akhirnya mengerti artinya. Di pegunungan, kekayaan membawa kerabat. Di kota, kemiskinan membuat Anda ditinggalkan. Burung phoenix yang jatuh tidak lebih baik dari ayam. Tahun lalu, saya datang ke Mahansan dengan 2 juta yen dan membuka 2 supermarket diskon. Dalam waktu kurang dari setahun, uangnya habis dan bertahan hidup menjadi tidak mungkin. Bagaimana dengan tahun ini? Lebih sulit lagi. Ketika toko
toko-toko pertama kali dibuka, penjualan harian mencapai 20.000 yen. Sekarang, hanya beberapa ribu. Sekarang, nyaris tidak cukup untuk menutupi sewa. Pada tahun 1983, saya berusia 42 tahun, menganggur selama 8 bulan, dan hidup saya berantakan. Saya tidak mencapai apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya keluarga, masih mengontrak di Beijing, masih lajang. Orang lain di usia 42 punya anak-anak tertawa di samping mereka, bahu suami untuk bersandar. Di usia 42 saya hidup sendirian di kamar sewaan. Mencari pekerjaan merampas tidur saya. Malam-malam tanpa akhir dipenuhi pikiran cemas. Ekonomi China runtuh, tidak hanya untuk kaum muda. Orang parubaya juga dilempar ke dalam pengangguran. Di platform sosial, suara-suara tak terhitung jumlahnya berteriak tentang PHK parubaya dan beban berat untuk bertahan hidup. Saya lahir pada tahun 1975 dan menjadi pengangguran tahun ini. Hari ini menandai hari ke-18 saya tanpa pekerjaan. Ketakutan menghabiskan saya. Saya telah memotong pengeluaran saya menjadi nol, tapi keluarga masih butuh makanan. Anak-anak masih butuh sekolah. Setiap hari saya mengeluarkan lebih dari yang saya dapatkan. Selain itu, ada hipotek dan pinjaman mobil. Saya tidak akan bertahan lama. Kesehatan saya juga menurun. Siang dan malam saya terbalik. Saya tidak bisa bangun di pagi hari. Saya merasa seperti saya telah menua 10 tahun dalam semalam. Saya jarang berbicara dengan istri dan anak-anak saya lagi. Saya takut kata-kata saya akan menyeret mereka ke bawah. Istri saya sudah tenggelam dalam kecemasan. Hingga kini, segala sesuatu dalam hidup tampak stabil. Kami tidak pernah membayangkan ini. Saya menghubungi teman-teman di industri saya untuk lowongan pekerjaan. Tidak ada yang membalas. Industri lain, saya tidak tahu apa-apa. Di usia ini, saya tidak punya keuntungan lagi. Apakah saya benar-benar harus mulai mengantar makanan atau mengemudi taksi online? Saya takut. Jalan Sinuan di Suanshu memiliki lokasi prima. Namun, semua toko tutup, kosong. Saya satu-satunya yang tersisa. Kios sup daging sapi sudah tidak ada. Toko pangsit sudah tidak ada. Kios iga sudah tidak ada. Bahkan kue wijen dan cakwe sudah tidak ada. Ini adalah jalan yang saya lihat sekarang. Sabuk manufaktur Fosan juga runtuh. Semua terkait dengan kehancuran real estate. Bos-bos pabrik menderita. Hampir 100 pabrik bangkrut, dan hanya 40 hingga 50% yang bertahan setiap hari. Yang bertahan, mereka luar biasa hanya karena bertahan. Saya telah melihatnya secara langsung. Seorang klien pernah menyewa 24.000 meter. Tahun lalu, dia mengecilkan menjadi 10.000. Tahun ini dia memohon kepada saya hanya untuk 3.000 hingga 5.000. Begitu parahnya, mereka pernah membangun pabrik seluas 20.000 meter persegi secara berkelompok. Sekarang saya sendiri telah di PHK. Saya pikir sebuah perusahaan dengan 210.000 karyawan dan lebih dari 100 miliar pendapatan tahunan itu stabil. Saya berencana pensiun di sana. Tapi di tahun ketiga saya tiba-tiba dikeluarkan. Pemilik kontrakan saya baik. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah di PHK dan dia segera berjanji untuk mengembalikan uang jaminan saya. Hai semua, saya lulusan baru dari angkatan 2024. Saya menganggur di rumah selama setengah tahun. Tadi malam, saya menggeser aplikasi rekrutmen sampai fajar, jari-jari saya mati rasa. Saya mengirimkan lamaran akuntansi dengan nilai tertinggi, bahkan naskah yang hampir sempurna. Setiap respons, baik hening atau penolakan. Saya bahkan menerima pekerjaan transfer 1.500 yang memalukan. Saya pemegang beasiswa kelas 1 dengan nilai di atas 90 di semua jurusan saya. Namun mereka menolak saya dengan alasan semua lulusan baru seperti ini. Ekonomi China sedang jatuh bebas. Industri-industri runtuh. Toko-toko tutup berderet. Pemilik bisnis di mana-mana tenggelam. Lulusan perguruan tinggi dipaksa untuk berjuang dengan usaha sampingan kecil. Keluarga bahkan tidak mampu membeli makanan. Para analis memperingatkan bahwa kemarahan publik mendidih. Masyarakat duduk di tepi gunung berapi, dan letusan bisa datang kapan saja. Semua toko di barisan ini tutup. Di Pingha, Shenzhen, toko-toko yang dulu bernilai jutaan bahkan tidak bisa disewa sekarang. Semua uang itu hilang. Mimpi buruk bagi para pekerja migran ada di sini. Pekerjaan menghilang. Gagal di Guangdong, mereka lari ke Jiang. Gagal di sana, mereka pergi ke Yangsu. Masih tidak ada harapan. Mereka melayang seperti lalat tanpa kepala. Pekerja yang tak terhitung jumlahnya mencari setiap hari, tersesat dan putus asa. Sebulan mencari pekerjaan hanya membawa gaji rendah, shift malam, pekerjaan berat, atau penolakan karena berusia di atas 40. Tanpa pilihan, banyak yang bertahan dengan pekerjaan paruh waktu, nyaris lolos dari kelaparan. 1,4 miliar orang China menangis. Ini bukan dilebih-lebihkan. Itu fakta. 85% rumah tangga berpenghasilan kurang dari 50.000 yuan setahun. 936 juta orang hidup dengan kurang dari 2.000 yuan. Mereka tidak hidup, hanya nyaris bertahan hidup.
Teman-teman kampung halaman saya masih berpura-pura hidup makmur, tapi bisnis telah runtuh menjadi tidak lebih dari toko online dan pinjaman online. Media hanya menjual mimpi palsu. Kebahagiaan sejati hanya ilusi. Sekarang, bukan hanya Anda yang tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada yang bisa. Lihat saja komentar saya. Akun-akun yang konon jutaan di Douyin, mobil-mobil mewah dan rumah-rumah mewah itu, semuanya filter dan kebohongan. Tidak percaya? Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak teman yang benar-benar mendapatkan gaji mereka tepat waktu? Berapa banyak bos kecil yang benar-benar hidup dengan baik hari ini? Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Pekerja China makan pakan. Ya, pakan. Ini surrealis, tapi nyata. 3 menit untuk menyiapkannya. 30 yuan untuk menutupi protein, karbohidrat, dan vitamin harian. Di seluruh negeri, orang-orang mengganti makanan dengan pakan buatan. Di internet, orang-orang bercanda, kita hanya butuh nutrisi dalam makanan, bukan makanannya sendiri. Artinya, biarkan pakan ayam dan bebek menjadi makanan manusia. Formulanya awalnya dirancang 30 tahun yang lalu, dikemas dengan nutrisi dan hormon untuk menggemukkan ternak. Sekarang, perusahaan telah mengubah mereknya untuk ternak dan kuda di kota-kota kita, yaitu para pekerja AS. Hanya 1 sendok sehari sudah lengkap nutrisinya ya Tuhan. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini dengan teman-teman Anda. Jika Anda memiliki komentar atau saran, tinggalkan di bawah. Setiap komentar membantu kami meningkatkan. Terima kasih atas dukungan Anda, dan kami akan bertemu dengan Anda di video berikutnya.